Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kembali bersama saya, Pak Bayu. Kita masih belajar dari rumah dengan tidak bisa tatap muka di sekolah ya, karena masih situasi pandemi. Maka mau tidak mau kita harus tetap masih beradaptasi. Nah, saya harapkan anak-anakku semua di rumah tetap semangat, tetap mengikuti pembelajaran, kemudian nanti setelah selesai pembelajaran, ketika ada tugas, silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan ke sekolah. Nah, mari kita mulai dengan sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya dengan doa kita di pagi hari ini kita insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita sama-sama berdoa. Pak Bayu pimpin dari sini, anak-anak juga ikut berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari adalah bab mengenai mari belajar, yakni surat Quran, surat Al-Falaq. Ya, kompetensi yang harus kita capai yang pertama adalah melafalkan atau membaca surah Al-Falaq. Nah, silahkan anak-anak nanti bisa membuka Al-Quran atau bisa browsing kalau memakai HP atau laptop. Membuka surah Al-Falaq, kemudian silahkan dibaca. Setelah membaca, kemudian silakan surat Al-Falaq tersebut anak-anak hafalkan. Oke. Nah, fungsi setelah nanti dihafalkan bisa digunakan ketika sholat. Setelah membaca Al-Fatihah, kita kan membaca surat pendek. Nah, di sini bisa diterapkan salah satunya adalah dengan membaca surah Al-Falaq. Kemudian yang ketiga adalah menulis surah Al-Falaq. Nah, ini nanti setelah selesai pembelajaran, silakan siapkan buku tulis pendidikan agama Islam, kemudian silakan salin surah Al-Falaq di buku tersebut. Nanti setelah selesai pembelajaran akan ada instruksi dari Pak Bayu, apakah harus dikumpulkan atau hanya difoto kemudian dikirim melalui WhatsApp. Yang selanjutnya adalah mempelajari arti dan isi kandungan surah Al-Falaq. Nah, kita masuk ke sini, mempelajari arti dan isi kandungan surat Al-Falaq. Sebelum kita masuk ke kandungan surah Al-Falaq, marilah kita membaca dulu surah Al-Falaq ini. Di layar slide sudah Pak Bayu tampilkan surah Al-Falaq beserta artinya. Nah, di sini artinya sedikit terpotong ya, terpotong video Pak Bayu, tapi nggak apa-apa. Bisa kalian buka juga, membuka Al-Qur'annya. Kita baca bersama-sama surat Al-Falaq. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Nah, di sini kita sudah membaca surat Al-Falaq.
Al-Falaq itu ada 5 ayat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 ayat. Kemudian kita lihat arti per ayatnya. Qul a'udzu birabbil falaq, artinya adalah di situ sudah ada tulisannya. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Nah, di sini silahkan ke anak-anak tulis. Yang pertama silahkan anak-anak baca, kemudian dihafalkan karena di sini ayatnya suratnya ayat dari surat ini cukup pendek ya. Jadi saya yakin bisa dihafalkan. Kemudian silahkan membaca juga artinya, arti per ayatnya. Kemudian kita masuk kepada penjelasan surah Al-Falaq. Nah, surat Al-Falaq ini artinya adalah waktu subuh. Waktu subuh, kemudian surah Al-Falaq ini adalah surat Makkiyah, termasuk golongan dari surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena diturunkan di Makkah. Kalau Madaniyah, nanti diturunkannya di Madinah. Rasulullah sering membaca surah ini terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Kemudian surat Al-Falaq ini menceritakan tentang kejahatan makhluk, kejahatan malam apabila gelap gulita, dan kejahatan tukang sihir, mantra-mantra, dan ada kejahatan orang yang dengki. Apabila kita membaca surat Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan tersebut. Nah, maka dari itu kesimpulan dari penjelasan surat Al-Falaq adalah silahkan anak-anak kita membentengi diri kita dari mungkin perbuatan di luar kuasa kita, misalkan ada sihir dan sebagainya, kita bentengi diri kita dengan membaca Al-Quran. Salah satunya adalah surah Al-Falaq. Nah, supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, gangguan entah itu dari jin ataupun dari manusia yang jahat kepada kita, kita akan senantiasa terlindung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, itu adalah penjelasan dari. Nah, kita masuk ke penutup. Jadi apa yang kita bahas tadi intinya adalah Quran surat Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah lah tempat berlindung. Maka dari itu, anak-anak saya himbau senantiasa menjaga sholat 5 waktu, berdoa setelah sholat, kemudian jangan lupa sehabis maghrib, marilah kita membiasakan untuk tadarus Al-Quran. Nah, sekian dari Bapak dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.